Surat Ali Imran ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqqi wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka utawi mengkono ayat, ai hadhil ayatu tegese utawi ikilah pira-pira ayat, iku ayatullahi pira-pira ayate Allah, natlu kang macaake sapa ingsun Allah, macaake sapa ingsun ha ing ayat alaika ing atase sira ya Muhammadul Muhammad bil haqqi kelawan hak. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa mallahu ora ana utawi Gusti Allah iku yuridu ngersakake sinten Allah zulman ing dolim lil alamin maring pira-pira wong alam kabeh. Bi ayya khuda kelawan yeto natrapi sinten Allah. Natrapi itu menyiksa. Natrapi sinten Allah hum ing alamin biwairi jirmin kelawan tanpa dosa. Dah ya, ini begini. Tilka ayatullah. Tilka itu baliknya ke ayat yang kemarin. Ayat kemarin wa ammal ladzina byaddad wujuhuhum fa fi rahmatillah. Kemarin kita dijelaskan kalau orang yang masuk surga itu fa fi rahmatillah. Ya, bukan karena prestasi taat. Tapi kalau orang masuk neraka, ini ayat kemarin ini masih ada sambungannya. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Bima kuntum takfurun. Kalau masuk neraka itu karena sebab kekufuran. Tapi kalau masuk surga itu karena bukan prestasi kita, tapi karena rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Orang itu nanti di surga itu langgeng. Nah, mengapa kemarin kita jelaskan? Mengapa orang Islam nanti di surga langgeng, orang kafir yang tidak pernah Islam itu di neraka langgeng? Kalau kemarin kita bahas di tafsir bahwa kalau orang kafir itu kan karena tidak percaya Allah, padahal Allah itu maha sempurna. Karena tidak percaya Allah yang maha sempurna, akhirnya di nerakanya sempurna selawase. Nah itu, ini pentingnya iman, Pak. Nah itu ya, termasuk yang masuk surga. Yang masuk surga mengapa kok langgeng? Ya karena mereka percaya atas kesempurnaan Allah. Jadi masuk surganya sempurna 100% langgeng. Nah itu ya, nah itulah tilka ayatullahi natluha. Ya demikianlah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada Nabi Muhammad. Itu benar itu. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Allah itu tidak dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu yang tidak sesuai tempatnya. Wat usai'in li ghairi mahallihi. Lah Allah enggak dolim. Allah itu selalu tepat sasaran. Allah itu kalau meletakkan sesuatu enggak salah tempat. Allah itu enggak dolim. Artinya begini, kalau dia itu dosa ya neraka, kalau dia itu dapat pahala ya nanti di surga. Sekecil apapun, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebaik apapun, sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun ya nanti akan nampak. Itu artinya Allah enggak dolim, enggak curang. Jadi Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah itu ya, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Itu kalau memang orang benar-benar nggak punya dosa ya nggak mungkin masuk neraka. Kalau nggak punya dosa kok sama Allah dimasukkan neraka, berarti Allah dolim. Allah tidak begitu. Nah itu ya, ini penting ini kaitannya nanti pemahaman akidah. Karena dulu ada cerita begini, Imam Syafi'i didatangi oleh seseorang nakal, ndablek. Akhirnya si anak ndablek ini tanya ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i,
Allah itu curang. Woi, kok bisa? Allah itu buat orang beda-beda. Ada yang nasibnya jelek, ada yang nasibnya baik, ada yang rezekinya lancar, ada yang seret, ada yang sakit, ada yang sehat. Itu Allah gak adil. Terus akhirnya karena ini mengusik keadilan Allah, akhirnya Imam Syafi'i menjawab, kamu kalau punya tanahmu sendiri, terus kamu bangun rumah masih separuh jadi, kamu hancurkan. Belum 100% jadi, masih separuh kamu hancurkan. Yang bangun kamu sendiri, gak ada yang nyuruh, modal-modal dari kamu sendiri. Kira-kira kamu disalahkan enggak? Ya enggak. Punyaku sendiri, tak hancur-hancurkan sendiri, ya enggak salah. Enggak ada yang nyuruh. Lah Allah itu menciptakan manusia, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Modalnya dari siapa? Modalnya dari Allah semua. Ya, artinya kalau Allah mau anak kecil dibunuh, dimatikan, ya terserah Allah. Kalau sama Allah mau dikasih rezeki, ya terserah Allah. Kalau enggak dikasih rezeki, ya terserah Allah. Nah itu ya. Nah, itu. Jadi makanya nanti ayat setelahnya ini walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Kita nggak bisa komplain. Oleh Allah mau dibuat gempa ya monggo, mau dibuat lestari ya monggo. Kita sama Allah mau dibuat, ya mudah-mudahan ya sehat sih. Mau dibuat sehat ya Allah, mau dibuat sakit ya terserah Allah. Artinya Allah nggak bisa disalahkan. Ini penting nih, ini kaitan kali akidah. Tapi Allah nggak curang. Wa ma Allahu yuridu dzulmal lil alamin. Tapi Allah nggak curang. Artinya tetap konsekuen, tetap. Kalau yang punya pahala ya kita kasih, kalau yang ibadahnya bagus kita kasih pahala. Kalau yang kafir nggak mau iman ya kita kasih neraka. Konsekuen Allah. Meskipun semuanya lillahi ma fis samawat walillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Nah itu ya. Jadi itu perlu kita yakini. Dolim, kembali kepada makna dolim. Dolim itu wat usaiin li ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, salah tempat. Dolim itu salah tempat. Dolim yang paling besar adalah kemusyrikan. Itu dalam Al-Quran, inna syirka ladulmun adim. Inna syirka, sesungguhnya syirik, iku ladulmun, sungguh kedoliman, adimun yang agung. Mengapa syirik itu kedoliman yang agung? Karena salah tempat, salah sasaran. Dolim itu kan salah sasaran. Di mana letak salah sasarannya? Makhluk kita sembah. Seharusnya yang disembah Allah, tapi yang disembah makhluk. Nyembah duit, mendewa-dewakan. Ini bahaya, ini bisa inna syirka ladulmun adim, itu bisa syirik itu. Syirik itu kedoliman yang agung. Ya hati-hati ya. Kayak orang Nasrani itu kesyirikan yang agung. Nabi Isa jelas-jelas manusia disembah. Itu dolim, salah sasaran. Dolim kan tadi begitu. Wat usaiin li ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi salah tempat. Jadi salah sasaran. Jadi orang Nasrani itu salah sasaran. Termasuk orang Yahudi ya begitu, salah sasaran. Dia sebagai umat yang harusnya taat, tapi justru dia yang ngotak-ngatik hukum. Yang punya wewenang mengendalikan hukum ya Allah. Kita sebagai pelaksana hukum. Tapi orang Yahudi tidak. Ikut-ikut ngotak-ngatik hukum. Nah itu tidak tepat sasaran juga, itu dolim. Nah itu ya, jadi hati-hati. Boyo termasuk orang yang dolim kepada diri sendiri. Seharusnya oleh Allah disuruh sholat, nggak mau sholat, itu namanya dolim. Tidak tepat sasaran dia. Seharusnya kalau tepat sasaran dia taat. Sebagai makhluk itu kan harus taat Allah, Tuhan. Lah kita, jangan kita lah ya, jangan kita.
Lah orang yang nggak sholat itu dia dianggap dolim, tidak tepat sasaran, tidak sesuai tempatnya. Tempatnya makhluk ya harus taat Allah. Lah ini dia sebagai makhluk nggak mau taat, makanya dolim. Dah itu ya. Jadi kalau Allah nggak dolim, Allah selalu tepat sasaran. Jenengan nggak usah bingung. Sholat, setelah sholat ngaji tafsir, jenengan masih ragu bingung. Jangan-jangan nanti pahala saya nggak kecatat. Jangan-jangan Allah lupa. Tidak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangankan yang dohir ini, yang disimpan di hati jenengan saja sekarang Allah tahu. Itu ada catatannya semua. Jadi Allah nggak dolim. Nah itu ya. Dah. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak menghendaki dolim terhadap semesta alam. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lan iku kedue Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Apane milkan kepemilikane. Nah itu ya. Apa yang di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Wa khulqan lan penciptaannya. Nah, semuanya penciptaan Allah. Wa abidan lan kawula. Semuanya hamba Allah. Kawula bahasa Jawa nih. Nah itu ya, milkan wa khulqan wa abidan. Apa yang ada di langit bumi saisine secara kepemilikan milik Allah, secara penciptaan semuanya penciptaan Allah, secara kehambaan semuanya hamba Allah. Nah, tiga aspek. Wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi lan maring Allah turja'u bakal dibalekake. Aitasiru tegese dadi apa al umuru pira-pira perkara. Semuanya akan dikembalikan pada Allah. Becik ketitik Allah ketara. Wis semua akan kembali pada Allah. Sepandai-pandai kita bisa menyimpan, tetap Allah Maha tahu ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Allah tidak akan curang. Semuanya ada catatannya. Wis. Sekarang yang jenengan merasa didolimi, jangan khawatir. Tetap enek catatan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini wa ilallahi turja'ul umur.